Masehi itu yang penanggalannya bisa kenapa dinamai dengan Masehi? Apa karena lahirnya Nabi Isa, karena Nabi Isa itu Al-Masih? Apakah itu punya korelasi yang erat ataupun sekedar dinamakan saja, nggak oke. ada makna apa-apa? Jadi kan Al-Masih dinamakan Al-Masih. Gini kan, pertama kan yang udah lumrah sama kita kalender Masehi. Masehi. Masehi itu dasarnya dari bahasa Arab Al-Masih. Jadi Tungku tadi nanya kenapa diistilahkan dengan Masehi. Masehi. Ya, apakah ada Masehi yang diambil kaitannya? sama Al-Masih. Ya. Jadi diambil dari kata-kata Al-Masih ini karena ya ada kaitannya kan, setiap tasmiyah ya seperti yang kita ngaji-ngaji lah kan. Ya, bagaimana? Seperti yang kita ngaji berarti setiap tasmiyah itu adalah wajah tasmiyahnya kan. Nah, setiap penamaan ada wajah tasmiyah, walaupun nanti wajah tasmiyah la yujibut tasmiyah kan gitu Iya. dibilang sama guru-guru kita kan. Ya. Maksudnya gimana? Tasmiyah la yujibu tasmiyah. Wajah tasmiyah. Wajah tasmiyah dia gini, di saat ada wajah tasmiyah itu nggak wajib bisa kita istilahkan gitu. Oh, ya. Kan suka-suka kita kan. Ya. Artinya bagaimana lah yang bisa wajah dekatnya baru kita namakan dengan itu. Itu tergantung orang yang mustalih, orang yang mengistilahkannya. Jadi kembali ke pembahasan kita tadi. Iya. Al-Masih kan artinya membasuh. Iya. Nah, jadi Al-Masih membasuh. Jadi nama Al-Masih ini kenapa melekat sama Nabi Isa? Karena ya sama juga kayak keyakinan kita orang Islam, Nabi Isa ini punya mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menyembuhkan orang yang udah mati. Iya, menghidupkan lagi. Menghidupkan lagi. Iya. Jadi cara Nabi Isa itu hayahnya bahasa kita, kelakuannya di saat menyembuhkan orang sakit, di saat menghidupkan orang yang udah mati, Iya. diusap. Nah, diusapnya, digosok-gosoknya kayak digosok lah. Gitu kan. Jadi diusap gini langsung sembuh. Makanya dinamakan dengan Al-Masih. Al-Masih. Kemudian orang Kristen menamakan kalender mereka Masehi karena memang Nabi Isa Al-Masih. Gitu. Iya. Ya. Jadi tunggu dalam kacamata Islam bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi, Tunggu? Dalam kacamata fikih dulu. Fikih kan, Iya. Islam fikih. Ya 11-12 kan. Iya. Jadi kan hukum merayakan tahun baru ini sebenarnya kayak Tungku bilang tadi di awal paparan tadi kan, awal penyampaian tadi, ini adalah satu masalah yang memang udah dibahas sama kiai-kiai, para alim ulama, tungku-tungku kita yang terdahulu, gitu kan. Betul. Bisa kita bilang bukan satu masalah yang hadisah, bukan masalah yang baru. Cuma gini, para alim ulama ini berbeda dalam berpendapat mengenai kayak mana hukum merayakan tahun baru di dalam kacamata Islam. Jadi karena ada khilaf, perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan bisa kita bilang satu dilema dalam masyarakat. Jadi kenapa? Karena dari semua para alim ulama ini yang bilang haram, yang bilang boleh, nggak haram, semuanya punya argumen. Karena misal kalau yang bilang haram, argumen yang dibawa sama mereka dibilang kalau misalnya kita merayakan tahun baru Masehi, itu mengartikan kita membenarkan keyakinan orang kafir. Karena kan merayakan di dalam keyakinan orang kafir ini, tahun Masehi ini diciptakan sama orang itu karena berawal dari sebuah peristiwa kelahiran Nabi Isa.
Nah, di yang situ. sama-sama kita tahu kalau Nabi Isa ini adalah Tuhan mereka, sehingga di saat kita merayakan tahun baru Masehi itu mengartikan kita membenarkan keyakinan mereka, makanya Oh. diharamkan. Itu satu. Hmm. Di samping membenarkan keyakinan mereka, merayakan tahun baru ini bagi orang yang berpendapat haram ini Iya. juga mengartikan kita sedang mensyiar. Hmm. Nah, kan yang namanya merayakan tahun baru itu kan rame-rame dia kan. Iya. Nah, rame-rame berarti mengartikan mensyiarkan keyakinan mereka, atau bahasa lain bisa kita bilang mempromosikan, mempopulerkan keyakinan mereka. Jadi mensyiarkan keyakinan mereka kalau di dalam Islam itu sangat diharamkan. Oh. Makanya orang ini yang bilang haram argumennya alasannya gitu.